Hari yang seharusnya menyambut kelahiran buah hati ketiga justru berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Seorang ibu hamil, Irene Sokoy, meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya setelah ditolak 4 rumah sakit di Jayapura pada Senin hingga Rabu 16 hingga 19 November 2025. Suami Irene, Neil Castro KB, berkomitmen membawa kasus ini ke ranah hukum. Kamu kasih 3-4 juta baru dia masuk. Itu yang dia punya yang ini kasir bilang kamu masuk juga belum tentu ada dokter. Belum masuk dulu nanti kita tangani. Ya karena memang kita hanya bawa uang mungkin di bawah 1 juta, jadi kita di bawah 3 juta itu jadi kakak perempuan dan bapak bilang masuk dulu sudah, ini kasihan dia punya apa sini, kamu bantu dulu nanti besok kita urus. Kita tidak hari kita di situ. Tapi katanya dia bilang belum koordinasi jadi kita belum bisa ini. 16 November 2025, Irene Sokoy, kader Posyandu kelahiran 1994 ini mulai mengalami kontraksi dan dibawa sang suami Neil Castro KB menuju RSUD Yowari. Keluarga besar pun telah memanjatkan doa selama kehamilannya. Namun harapan itu mulai goyah ketika proses persalinan tak kunjung menunjukkan perkembangan. Di RSUD Yowari, perawat membawa ibu hamil itu ke ruang bersalin dan melakukan penanganan awal. Namun bayi yang dikandungnya memiliki berat sekitar 4 kg, membuat persalinan semakin sulit. Hingga dini hari, Irene belum juga melahirkan. Pada saat genting itu keluarga diberitahu bahwa dokter spesialis obstetri dan ginekologi sedang berada di luar kota. Setelah tak bisa ditangani, Irene dirujuk dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya dengan alasan berbeda. Pertama, RS Dian Harapan RSUD Yowari mengirim ambulans ke rumah sakit Dian Harapan. Namun saat dalam perjalanan, rumah sakit Dian Harapan memberitahu bahwa ruang BPJS kelas 3 penuh, ruang NICU penuh dokter objin cuti, dan dokter anestesi mitra tak siaga. Sesampainya di sana, petugas hanya memberikan edukasi dan cap rumah sakit. Pasien diminta mencari rumah sakit lain. Rumah sakit kedua yang dituju adalah RSUD AB Pura. Di sana keluarga kembali ditolak. RSUD AB Pura menyampaikan bahwa ruang operasi sedang direnovasi. Di rumah sakit ketiga, Irene yang masuk sebagai pasien BPJS PBI kelas 3 tidak bisa dirawat karena ruang kelas 3 penuh. Petugas menyebut hanya ruang VIP yang tersedia dengan biaya 10 juta rupiah dan keluarga harus membayar uang muka 4 juta rupiah. Karena tidak ada pilihan, keluarga membawa Irene menuju RSUD Jayapura, rumah sakit terakhir yang tersisa. Namun kondisi Irene melemah dan mengalami kejang di perjalanan. Ambulans sempat berbalik ke rumah sakit Bayangkara, tetapi takdir berkata lain. Pada Rabu 19 November pukul 4 waktu Indonesia Timur saat ambulans menuruni daerah Skyline menuju Entrop, Irene menghembuskan napas terakhir di pangkuan keluarga. Bayi yang dikandungnya turut meninggal dunia. Kasus ini mendapat perhatian nasional. Gubernur Papua Matius Derek Fakiri menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Irene Sokoy. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan audit menyeluruh terhadap rumah sakit di Papua. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut kejadian pasien ditolak oleh rumah sakit kerap kali terjadi di wilayah 3T. Terkait dengan hal tersebut, jadi DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini. Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit. Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T. Dia meminta agar Kementerian Kesehatan segera menindaklanjuti masalah yang menimpa almarhumah Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Distrik Sentara, Jayapura, Papua. Tim Liputan NTV melaporkan.